Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah seorang artis yang juga pernah punya pengalaman mistis. Dilza, selamat malam. Halo, malam Kak Bayu. Kita selalu menghadirkan orang-orang yang punya pengalaman yang berkaitan kayak misalnya pengasihan, pakai susu, pelet, main santet, dan lain-lain. Kamu pernah nggak punya pengalaman hal-hal seperti itu? Pernah. Kayak gimana ceritanya? Jadi itu waktu aku kecil ya. Waktu aku kecil, aku pernah dilihatin kayak beberapa bayangan. Aku nggak tahu itu kayak entah hantu, setan atau semacam tuyul gitu. Di rumah? Di rumah, iya. Okay. Jadi waktu itu selalu jam 12 malam ke atas. Aku selalu terbangun gitu. Dan mimpi itu pasti selalu mimpi buruk waktu kecil. Waktu itu aku umur 15 tahun, 16 tahun gitu. Dan aku kayak ngerasa itu ngikutin aku sampai sekarang. Gitu. Bayangan itu masih terus ngikutin? Iya, aku masih sering kadang-kadang ngelihat, cuman udah gak separah dulu gitu. Mungkin dianya masih kayak ngikutin, cuman ngejaga jarak gitu. Oh, itu datangnya tiap malam? Datangnya setelah aku ngelihat dia gitu, bayangan dia itu selalu di jam 12 malam ke atas. Dan itu di kamar? Dan itu aku nggak tahu dia di kamar, mungkin dia di kamar, cuman aku selalu ngelihat dia itu di bayangan itu di jendela gitu. Jendela kamar aku itu kayak transparan gitu. Jadi kalau tidur kita mati lampu. Aku selalu kebangun, habis itu pasti ada yang gerak-gerak gitu. Aku lihat sih kalau dari bayangan itu dia botak. Dia botak, kecil. Badannya kecil, kayak anak kecil. Dan ya pasti orang udah bisa tebak itu semacam tuyul. Oke, mudah-mudahan sih ya itu tebakannya salah ya. Iya. Mudah-mudahan sih nggak terus-terusan ganggu. Ada pernah yang bilang nggak ngasih tahu kalau itu emang bener-bener makhluk halus? Aku pernah cerita gitu ke beberapa teman ya. Cuman katanya mungkin kamu karena kayak abis mimpi buruk, terus jadi kayak kebawa gitu mungkin. Kayak kalau kita abis bangun tidur kaget gitu pasti kan kayak antara masih nyawanya masih kekumpul atau enggak gitu, masih kebayang. Mudah-mudahan gitu. sih emang itu beneran nggak ada ya. But hopefully everything is going well. Kalau sekarang sih aku udah nggak terlalu terganggu lagi kayak dulu gitu, karena emang. Dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Yes, amin. Thank you. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang partisipan yang memiliki konflik hidup yang sangat rumit. Dan malam hari ini Roy Kiyoshi akan langsung memilih partisipan kita di dalam War Room. Malam ini saya akan memilih 1 dari 10 partisipan yang memiliki masalah dengan teror gaib. Berawal dengan keisengan, lalu berujung malapetaka. Dan saya mencium bau darah, kematian, dan bunuh diri. Silakan partisipan ke belakang semua. Saya akan memilih salah satu tangan partisipan yang akan saya kuak misterinya. Ini dia. Selamat malam, Roy. Silakan duduk di sini. Silakan Dilza. Silakan. Thank you. Oke, selamat malam. Hai. Malam. Hai.
Love your hair. Thank you. Thank you. It's black. Oh my god. Nice. Roy, kenapa kamu milih partisipan kita yang ini untuk datang ke depan meja kejujuran? Karena saya merasa partisipan yang ini mempunyai satu kelebihan, tetapi kelebihannya disalahgunakan dan menjadi bumerang bagi orang lain. Kelebihannya maksudnya dia punya ilmu gaib yang dikuasain gitu. Saya menduga, iya. Saya menduga dan mencurigai bahwa dia punya ilmu gaib yang bisa menyerang orang lain. Dari hawanya dan dari penciuman batin saya mencium seperti pulpen. Bisa buat nulis atau bisa buat nyolok mata orang. Oh, sebenarnya bisa untuk kebaikan. Bisa buat nulis, cek, juga bisa dicolok dan sampai buta. Itu yang saya rasakan kenapa saya memilih salah satu partisipan dari sekian partisipan. Oke, namanya siapa, Mas? Nama saya. Kita ganti dengan nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya ya. Kita ganti dengan Seno. Seno. Oke? Seno. Nama samaran kok. Oke. Gak apa-apa kan? Oke, Mas Seno, benar nggak apa yang disampaikan Roy tadi? Anda punya kelebihan, Anda punya kekuatan ilmu gaib, tapi sayangnya dipakai untuk hal yang salah. Sebetulnya tetangga saya yang punya. Jadi tetangga saya itu kayak buka praktek begitu. Tapi efeknya ke keluarga saya. Saya juga sering sakit-sakitan. Bahkan anak saya itu kalau habis menjelang maghrib, itu dari mulai demam, panas, tinggi, sampai kayak ngaco gitu loh, kayak kesurupan gitu. Mas Seno, saya mau nanya, kenapa Anda pikir sakitnya anak Anda itu berkaitan dengan tetangga Anda? Ya dia memang terang-terangan dia buka praktek. Dia bicara dengan lingkungan sekitar. Gitu. Pasien. Seperti itu. Oke. Pasien. Bisa nggak kira-kira tim menembus patah batin mengundang dia kemari? Iya, jadi sebenarnya begitu Anda daftar, kami sudah mencoba menghubungi tangga yang dimaksud. Namanya Iya betul. Baik, pemirsa, sebelumnya memang tim menembus mata batin coba untuk membantu partisipan kita, yang nama samarannya itu Seno, untuk mencari tahu keberadaan tetangganya yang bernama dan untuk membuktikan apakah kecurigaannya benar, sama-sama kita saksikan penelusuran yang berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di gang di dekat rumahnya partisipan kita. Jadi tujuan kami ke sini adalah ingin mendatangi tetangga partisipan untuk mengajaknya ke studio untuk menyelesaikan masalah dengan partisipan kita. Kita langsung aja ke sana yuk. Nah, dari ibu kita coba tanya aja yuk. Bu, misi Bu. Ya, Mau nanya sebentar. ya. Di sini saya dengar-dengar ada yang buka praktek spiritual ya Bu ya, di sebelah mana ya Bu ya? Oh iya bener Mas, itu Di mana rumahnya Bu? itu tuh Mas, itu yang deket yang listrik itu tuh di situ. Oh di situ? Iya, Oh iya, makasih banyak ya Bu ya. iya, Mas. Tapi di situ tempatnya agak sedikit aneh Mas. Aneh. Suka ada kejadian yang kesurupan gitu. Pasiennya banyak yang kesurupan. Betul. Kok bisa gitu Bu? Iya, pasti setiap orang yang datang situ pasti keluarnya ada yang kesurupan, ada yang aneh-aneh kayak begitu Mas. Tetangga juga kayak gitu pernah. Tetangga daerah sini juga banyak yang kesurupan. Iya, makanya tetangga sini udah nggak percaya lagi di situ. Tapi pasiennya banyak Bu. Banyak, tapi dari luar daerah sini Mas. Ayo udah makasih banyak ya Bu ya. Iya Mas, Misi, hati-hati Bu. ya Mas ya. Iya. Yang listrik ini nih. Ini nggak ada orang deh. Ini nggak ada orang.
tiang listrik itu ya? Tiang listrik sih ini tapi nggak ada orang. Iya tuh nggak ada orang tuh. Mana ya? Coba dong lu cari situ. Dengar, ada yang minta tolong nih. Ngapain lu, ha? Minggir lu. Ngapain lu, ha? Lu siapa? Bawa kamera kayak gini. Ini mau ngapain lu, ha? Nggak mau apa urusan lu? Praktek sama dia malah mau dicabulin. Astagfirullahaladzim. Lu siapa? Ikut campur urusan gua. Bentar. Bawa kamera ini siapa ini? Enggak, Mas, tenang dulu. Ini apa-apaan nih bawa kayak gini nih? Enggak, justru saya tanya, Mas, tadi mau ngapain di situ, ha? Urusannya sama lu apa? Ya, Mas, tenang dulu ya, ini. Astaga. Mas, ini bener dengan Pak. Iya. Gini, Mas, jadi maksud saya kedatangan di sini bawa kamera kayak begini, itu saya dengar Bapak tuh punya masalah dengan warga di sini. Apaan? Masalah apa? Ini sebagian dari praktek aku. Ya saya ngerti, cuman katanya warga-warga di sini tuh pada komplain sama Bapak. Aku gak suka ya bawa-bawa kayak gini nih. Mendingan keluar. Iya, saya ngerti. Bang, tenang dulu. Keluar nggak? Bang, tenang dulu. Keluar. Tenang dulu, Bang. Awas. Bang. Abang, tenang dulu. Tolong keluar ya. Keluar ya. Gini. Tenang dulu deh. Kita ngobrol baik-baik. Oke? Keluar nggak? Oke. Kita ngobrol baik-baik, Bang. Oke? Tenang. Maksud kedatangan kami, tujuannya bukan apa-apa. Kalau ini memang praktek Abang, oke. Kita ngerti. Cuman di sini kan banyak warga yang ngerasa dirugikan sama Abang. Apaan? Orang pasien saya banyak. Ya saya bukan bicara tentang pasien. Mungkin pasien Bapak memang banyak, cuman di sini warga banyak yang ngerasa dirugikan sama Abang. Warga itu pembohong semua itu, fitnah itu. Itu semua tuh nggak benar. Ya udah gini deh Bang. Kalau memang nggak benar, Abang pengen sama Abang baik kan di sini? Nggak pengen? Iya, tentu saja. Ya udah gini deh. Mending Abang ikut kita ke studio, kita lurusin masalahnya. Gimana? Di studio itu sudah ada salah satu warga yang komplain sama Abang. Siapa yang komplain? Ya udah, Abang tenang dulu. Mending Abang ikut kita, oke? Kita luruskan di studio. Kita selesaikan baik-baik. Di sini aja. Kalau mau ngomong baik-baik di sini aja. Ngapain jauh-jauh ke sono? Kan tadi Abang bilang di sini tempat praktek Abang. Nggak enak kan? Iya, biar ada mediatornya juga, biar semuanya lurus. Oke? Emang kenapa kalau di sini? Nggak enak, Bang. Banyak warga ini kan juga bawa kamera, ya. Biar semua diklarifikasi, biar semua selesai. Kapan? Kapan saya mesti ke sana? Mendingan sekarang aja gimana, Bang? Oke, kalau gitu, saya ganti baju dulu. Iya udah, kalau gitu saya tunggu di luar aja ya, Bang. Ya udah, keluar. Iya, udah. Yang penting kita tunggu depan aja. Tuh, tadi cewek tadi mana tuh? Lu ngapain lu kesini lu? Apa lu? Ini orang ini. Ini benar. Ini tetangga saya. Mas bisa duduk dulu. Ini maskernya di mana? Boleh pakai masker dulu nggak? Tahan dulu, ini benar ya. Pakai masker dulu deh. Boleh balik dulu ya. Boleh dulu. Di sini aja. Bawa masker ke dalamnya sini ya, Om Don. Ini benar namanya. Iya betul. Ini dia yang buka praktek. Emang buka praktek supranatural ya? Lu bikin anak gua kesurupan kan lu? Sebentar. Ini saya nggak mau ada ribut-ribut ya. Tahan dulu emosinya, tenang dulu. Kita ajak bicara baik-baik di sini. Kita udah coba bantu untuk Mas Eno bisa selesai masalahnya. Dipakai dulu maskernya. Silakan dulu, Mas. Sabar dulu ya, Mas. Mas Bay, putar aja dulu deh. Oke. Mas Eno, bener tetangga namanya Ya, dan dia buka praktek dukun. Betul. Oke, betul begitu, Mas. Betul. Dan namanya kita ganti dengan nama samaran aja kali ya. Ardi. Kardi. Oke. Mas Ardi, tahu kenapa Anda datang ke sini malam ini? Iya tahu.
Kenapa? Kedatangan saya ke sini untuk hadir di sini permintaan dari Mata Batin. Tuh. Jadi sebelumnya Mas Seno ini, kita panggil dengan nama Seno, ya, nama samaran. Dia merasa keluarga terganggu, terutama anaknya. Sakit-sakitan, dan ini karena Anda buka praktek supranatural. Jadi kena efeknya ke tetangga, ke keluarganya Seno. Itu mah akal-akalan dia aja. Nggak pernah ada yang kesurupan apa gimana tuh. Menurut kamu dia jujur? Enggak. Saya lihat ada aura gelap nih di antara dua orang ini. Dua-duanya sama-sama gelap dan sama-sama hitam. Saya minta tolong sama tim menembus Mata Batin untuk ini orang ini harus dibersihin. Ini si ini harus dibersihin, ilmunya kotor nih orang nih. Gitu. Bisa nggak penembus Mata Batin membersihkan dia nih? Maksud lu apa ngomong kayak gitu ke gua? Lu yang bikin. Sebentar. Ini kelapanya kenapa keluar darah? Keluarin, lu. Roy. Kamera saya. Lu mau ngecek ribut di sini? Hah? Mereka pernah Itu kok bisa berdarah kayak gitu? Hati-hati penonton. Bu. Awas naik. Lu tuh cuma jago di daerah lu ya. Lu mau ngecek ribut di mana? Mau di luar? Apa di sini? Ayo, Oke, ayo ini keluar, berarti dia ayo bohong. keluar. Ayo keluar. Ayo, mau di mana? Ayo, Udah. sebelah. Ini nggak bisa kita biarin. Tunggu. Nggak usah. Ini mau berantem di sini? Ini mau ribut di sini. Kita Udah. Aduh. Gini deh. Lo kalau misalnya punya urusan yang belum kelar, ngapain ribut di sini? Sekarang kan kita mau kelarin Lu jangan masalahnya. ikut campur ya. Loh, Lu bisa nggak bunuh dia? nggak. Ini mendingan keluar, jangan di sini. Jangan ikut campur. jangan nunjuk bapak gue. Lu belum ada apa-apanya, Roy, sama dia, Roy. Lu kecil, Roy. Minggir, Roy. Minggir, Roy. Gimana sih jadinya, ya ampun. Ya Tuhan Allah. Bangun lu! Ada apa? Boleh deh. Masalah pakunya. Jelas, awas. Nggak berasa jago lu di sini? Hah? Mau lu apa? Hah?
Lu merasa paling jago kan di sini? Much money in life, guess that. Mau ngadu-ngaduin gua di sini? Ayo, ayo cabut. Cabut. Eh, jangan belakang. Kita mau cari solusi di sini kan. Aduh, kepalaku. Udah. Oke. Ini karena mereka punya black magic, kekuatan hitamnya itu yang bikin mereka kesakitan kalau bersuara itu tadi. Iya, karena saya white magic dan dia black magic. Ini udah aman. Belum sebenarnya. Kamu perlu cleansing di sini atau bisa kita bawa ke sana? Kita perlu Harus didudukin lagi. di sini. Didudukin di sini. Saya nggak yakin dia akan bisa bersatu nggak ya kalau didudukin bareng. Kalau didudukin bareng kira-kira bisa bersatu gak? Oke. Kita akan ke set. Kita bisa pegang omongannya ya. Ya. Kita bantu bawa ke dalam. Tolong dong tim FD bawa ke dalam. Oke, Mas. Bantu ke dalam. Bangun. 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 Udah. Sebelah sini aja ya. Sini ya. Jauhan aja. Jangan melawan. Duduk. Ayo kita mau selesaiin masalahnya ini. Kakinya nggak bisa nih. Kakinya nggak bisa. Mau keluarnya atau gimana, Bro? Kenapa nih? Ini nggak bisa dikeluar, nggak bisa. Dia nggak sadar. Keluarin dulu deh. Keluarin dulu. Ya, 3, 2, 1. Iya, berat ya. Bisa. Nggak ini. Yang keluarin dulu deh. Dia nggak bisa lanjut dulu. Mau dilihat dulu di belakang kali ya. Energinya habis. Kalau dia udah sadar bawa masuk ke dalam lagi aja. Ini kita selesain malam ini di sini. Kita masih panggil Mas Seno namanya ya. Mas Seno berarti tadi Anda nggak jujur. Saya minta maaf Mas Roy. Saya minta maaf tim menembus mata batin. Saya memang punya sedikit hitam. Sedikit Mas Roy. Tapi sebenarnya Anda buka praktek. Iya betul. Dan ini soal karena pasien Anda diambil sama tetangga. Betul Mas. Berarti dia punya, dia bohong. Jadi anak Anda yang sakit itu sebenarnya bukan karena tetangga. Karena dia juga si itu. Dia nggak mungkin gangguin saya kalau dia nggak buka praktek. Ini sebenarnya datang ke sini nih untuk apa sih, Mas? Saya minta tolong sama tim menembus mata batin. Karena Untuk? Mas Roy kan white. Punya Mas Roy kan terus white. apa maksudnya? Jadi Kita bisa- udah coba bantu nyari tetangganya loh. Kita hadirin ke sini. Iya. Tapi itu yang terjadi tadi barusan apa? Jadi adu Ya saya nyali. minta maaf saya lepas kontrol. Karena saya memang dari dulu dendam sama dia. Sudah lama saya dendam hampir 5 tahun. Jadi sekarang maunya kamu ngapain, Seno?
Ya, saya udah terima kasih banget sama Mas Roy dan tim Menembus Mata Batin yang sudah membantu saya untuk menyingkirkan orang ini. Dan ilmunya sudah hilang. Saya tidak membantu. Kita tidak pernah membantu kalian untuk bisa menyingkirkan orang lain, dan kita tidak berpihak pada satu orang di sini, asal kamu tahu. Dan kamu tadi mengucapkan terima kasih bahwa telah udah membantu kami menyingkirkan Ardi. It's not the point. Itu bukan poinnya. Tadi secara tidak sengaja, waktu Marcel membunyikan lonceng itu pengaruhnya sangat kuat ke dia. Bukan ke dia Saya aja. pun ngerasain. Tapi ke dia lebih fatal karena dia memang lebih parah, dia punya magicnya. Dia punya hitamnya lebih pekat. Sehingga berbenturan langsung dengan punya Mas Roy tadi. Yang gini ya, Mas Eno ya. Anda dari tadi ngomong dia punya black, dia punya ini, dia punya itu. Apa bedanya sama Anda sendiri? Kan ada kadarnya, Mas. Ada kadarnya, jadi Anda nggak separah dia gitu maksudnya? Tidak separah dia, saya. Tapi Kita kayaknya harus ke sana. Ada apa di sana? ini kenapa lagi sih? Ini kenapa lagi dia? Kerasukannya. Mas Eno, nih. Masuk nih. Kalau terus-terusan, ini nggak akan ada habisnya kayak gini. Saya bawa ke sini supaya bantuin ngelihat dia. langsung. Ya, Sekarang kebalikannya. Kamu bantuin dia. udah ngelihat langsung. Mau bantu. Ayo. Tunjukin masih ada sisi kebaikan dalam diri Mas Eno. Tapi ini udah bukan dia ini. Iya, Ini udah bukan Ya punya udah dia. dia. Ini cabut aja, Bukan kliponnya dia ya. ini. Kliponnya cabut Bukan aja. dia ini, Mas Roy. Iya. Saya harus kembali ke set sepertinya. Oke, kita sini. Oke, Mas Eno, udah ya? Ini udah dilihat. Sudah beres. Dan ini kartu tanggaan kan? Iya. Ini bisa dibawa pulang. Ya, bisa dibawa Saya pulang. di sini aja berarti. Terakhir ada yang mau disampaikan buat mereka. Terakhir saya berharap kalian, apapun profesi kalian, mau jadi dukun, ahli supernatural, tukang kue, restoran, apapun, please tolong kalau ada perbedaan dan ada sama-sama usaha yang sama, jangan bentrokan. Itu aja yang saya minta. Siap. Terima kasih, Mas Roy. Oke. Ya, gunain untuk kebaikan ya Mas ya. Siap, Mak. Makasih. Sama-sama. Oke, ini di bawah tangganya dijagain ya. Berikutnya akan hadir seorang partisipan yang memiliki konflik yang sangat rumit dan belum terselesaikan. Malam hari ini Roy Kiyoshi akan memilih partisipan kita di dalam War Room untuk kita hadirkan di Menembus Mata Batin. Saya akan memilih kembali satu partisipan yang memiliki permasalahan dengan gaib, pengabdi setan, dan bau busuk, darah, dan kematian. Para partisipan silakan ke belakang. Dan saya akan kembali memilih satu partisipan. Ini dia.
di dunia yang kayak full of spirit. Jadi kayak banyak arwah Banyak gitu. energi. banyak arwah Di dekat dan dia, energi dan gitu, banyak iya. energi. Saya ngerasa kayak sesuatu yang unik dan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Makanya kenapa alasan saya untuk memilih tangannya dia. Oke. Tadi sih, Tangannya ya. you know what, kan itu dia tangan banyak banget kan. Iya, iya, iya. Tadi ada yang bawa pete tangannya. Wow. You know what? Namanya kita ganti dengan nama samaran ya. Kiki. Kiki. Oke, Kiki. Kiki. Yang ini pendamping namanya siapa? Agus. Kayaknya Udah. temenan ya. Temenan ya. Agus dan Kiki. Jadi ya seperti yang saya bilang, saya merasa ada nggak tahu ganjelan di hati saya untuk membahas lebih dalam berhubungan dengan hantu dan arwah gentayangan. Oke. Wow. Betul begitu Kiki. Betul, Mas. Ada hubungannya dengan arwah gentayangan. Saya ingin diredupkan sedikit tuh. Apa yang terjadi sebenarnya Kiki? Jadi gini Mas, bahwa ini telah kemasukan Siapa itu? adalah pacar saya. Oke, pacarnya. Kerasukan. Betul. Dia kerasukan arwah yang berasal dari Belanda. Betul begitu Roy. Yang Iya. kamu rasain. Saya merasakan ada hawa hantu. Nama pacarnya kita ganti dengan Fanny ya. Fanny. Fanny. Baik. Arwah penasaran. Ayo saya kok merinding nih. Iya. Ini arwahnya nggak ngikutin kan? Beda gitu ya. Heeh. Ya. Kau juga ngerasa? Saya ngerasain lebih agak dingin sih di ruangan kita. Betul. Aku agak ngerasa sedikit dingin. Ini kenapa Roy? Perbedaan suhu udara itu biasanya ada tendensi kecenderungan makhluk halus dekat dengan kita. Karena kita dari kan sekitar. iya dari sekitar, karena kita sebenarnya berhawa panas karena manusia kan. Tetapi mereka itu kan hawanya dingin. Jadi Benar. berbenturan antara yin dan yang. Jadi biasanya mereka sedikit mendekat, kita agak sedikit kedinginan. Itulah cara kerjanya. Ini artinya ada arwah yang hadir di studio malam ini. Iya. Saya pengen banget berinteraksi dengan arwah gentayangan. Atau jangan-jangan itu bawaan dari dia. Arwah Iya. tersebut. Tapi apa hubungannya ya dengan Agus ya? Ya, Agus kenapa malam hari ini kesini? Saya pengen buktiin ya, bahwa tuduhan selama ini dari teman saya bahwa si Fani suka sama saya, terus saya godain Fani, pengen buktiin, dan kebetulan untuk malam ini juga saya bawa Fani untuk datang ke sini biar tahu bahwa ada yang berbeda di Fani pas saya pertama ketemu sama Fani. Dari matanya, dari gerak-geriknya ada yang berbeda. Oke. Kiki tapi nggak tahu. Kiki belum tahu. Baru saya ngerasain, terus sampai Kiki bilang ke saya ngerebut Fani dari dia. Emang Kiki selama ini nuduh Agus ini pacaran atau punya hubungan dengan Fanny? Betul. Bahwasanya dia selalu dekat dengan Fani. Selalu dekat. Ya, Arwah penasaran. Kenapa kamu tulis arwah penasaran, Roy? Karena saya merasakan kehadiran arwah penasaran. Dan saya merasakan bukan makhluk. Ada di sini. Iya, Arwahnya ini baik atau jahat? arwah yang jahat. Arwah yang jahat. Makanya saya sediain banyak supaya nggak terlalu dingin. Ini bentuknya seperti yang kamu gambar. Iya.
menuntut balas. Dan Udah ada dia. Dia kan bawa pacarnya ini, Fanny udah ada di belakang. oke, baik. Apa saya harus jemputkah atau seperti apa? Kan datang aja. Boleh dibawa masuk nggak? Boleh dibawa masuk. Fanny nggak tahu Kiki di sini kan? Nggak tahu. Fanny nggak tahu di sini. Tahan dulu kalau gitu, tahan dulu. Berarti salah satu yang nggak tahu si Kiki harus kita sembunyiin berarti, Roy. Iya. Kamu bisa ikut Roy dulu nggak ke ruangan? Baik. Ya. Baiklah. Ya. Ikuti saya. Kamu juga deh. Kamu ikut ya. Kamu ikut juga. Kok gelap? Jadi Fanny nggak tahu Nggak ada ternyata yang Kiki juga Fanny ada nggak di tahu sini. ada Kiki. Oh, oke. Kalau udah aman boleh masuk. Tapi tadi katanya Kiki si Fanny ini suka kerasukan ya? Iya, benar. Jadi dia sering diganggu sampai nggak sadarkan diri, berarti ya kesurupan gitu kan. Saya belum pernah sakit kerasukan. Oke. Silakan duduk, selamat malam. Selamat malam. Malam. Nama aslinya ya, kita ganti dengan nama samaran ya. Kita ganti dengan Fanny. Ya. Fanny, kata ya informasi yang kami dapatkan, kamu katanya sering mengalami gangguan gaib gitu. Iya benar mas. Gangguan seperti apa ya? Gangguan aku tuh merasa beda gitu. Bedanya? Bedanya ketika aku lihat laki-laki gitu, rasanya tuh kayak pengen deket, pengen godain. Nggak tahu rasanya gimana ya? Kayak sifat aku jadi nakal gitu. Maksudnya nakal, gangguin, godain semua laki-laki yang kamu ketemuin gitu? Iya. Itu sejak kapan? Udah lama? Ya udah 2 bulanan ini sih. Sebelumnya nggak gitu? Enggak. Aku kayak jadi ngerasa aneh. Jadi kayak perempuan sedikit nakal gitu. Jadi ngerasain kayak pengen ngegodain gitu. Yang belum kenal maksudnya nih. Jadi ketemu cowok nih yang belum kenal kayak ngerasanya pengen deket gitu. Ya. Iya benar. Tapi kamu nggak nyadar semua ngelakuin itu? Ngelakuin semua itu kamu nggak nyadar? Rasanya kayak di luar kesadaran aku gitu. Antara sadar tidak sadar gitu. How does she know? Kamu kesini sama siapa? Sama yang ngantar aku boleh? Ada om yang nganterin aku ke sini? Boleh, silakan. Diajak masuk aja. Dijemput aja. Gimana dia tahu apa yang dia lakuin kalau dia nggak sadar? Ya berarti dia sebenarnya sadar. Cuman sadar. iya, cuman ada yang mempengaruhi. Silakan. Silakan, selamat malam. Ini Om maksudnya? Ya, aku ngerasa deket sama dia. Om. Dilihatin dulu semuanya di sini, oke? Sabar. Pacar. Sabar. Bayu. Sabar. Tenang. Sabar. Ini pacar Bapak. Ini pacar kamu? Iya. Yang tadi kamu bilang kamu punya pacar tuh ini Bapak ini. Sudah lama, Pak? Sudah berapa lama? Ya kurang lebih 1 tahun terakhir ini.
1 tahun dekat. Oke. Emang benar-benar berdasarkan rasa cinta atau oke, soalnya saya ngelihat nggak tahu ya. Maaf ya Pak ya. Kayak saya justru ngelihat seperti bapak dan anak gitu loh. Manusiawi sekali, Mas Bayu. Mhm. Saya sudah 5 tahun menduda. Ya, wajar saja saya dekat dengan dia. Bahkan nggak lama lagi mungkin saya akan jadikan dia sebagai istri pendamping. Oh, Bapak sudah pernah berkeluarga Ya, sebelumnya? ya. Saya sekarang sudah sendiri sekarang. Saya sudah 5 tahun kurang. Oke, jadi Bapak benar-benar niat untuk meminta. Kita panggil dengan nama samaran Fanny. Iya, Fanny, Fanny. bukan Reva. Fanny ini mau Bapak ya Jadikan maksudnya istri gitu. Jadikan istri. Saya melihat dia itu lain lah. Nah, ini seperti apa? Ya, serasa dia semangat lah kalau saya lihat. Fanny, kamu sayang sama Bapak siapa namanya? Kita ganti dengan nama samaran ya. Bapak Dandi ya. Dandi, oke. Dandi. Oke. Bapak Dandi. Bapak Dandi sayang beneran. Saya sayang sekali. Kamu sayang? Sayang sama dia. Emang bener-bener tulus. Saya sangat sayang sekali, Mas Bayu. Ketemunya di mana? Siapa yang mau cerita? Ya, tanpa sengaja memang di jalan. Saya melihat beda sekali Fanny ini. Oke. Apa yang bikin Bapak yakin? Dia baik, dia cantik, tapi memang sedikit centil ya. Sedikit centil. Kamu ngomong gitu sih. Ya, karena saya sayang kamu. Jadi memang dari awal Bapak ketemu dengan Kak Fanny sudah seperti ini dia? Iya, iya. Oke. Oke. Terus Bapak tahu nggak kalau dia sering mengalami gangguan-gangguan apa gitu? Persisnya saya tidak tahu, tetapi Sering cerita gitu? saya hanya berbeda saja kalau misalnya saya dekat dengan dia, ya, dengan Fanny. Berbeda. Tapi Bapak rasa nyaman gitu. Nyaman sekali. Fanny juga begitu. Iya, aku suka sama dia. Suka. Sayang nggak? Sayang. Sayang. Oke. Beda umurnya jauh ya? Nggak masalah buat aku. Hah? Nggak masalah. Maksudnya dia nggak masalah kalau masalah umur, berarti umurnya beda jauh gitu. Sekitar berapa tahun? 25. Oh, Beda umur 25 tahun. Wow. Berarti hubungan Bapak dengan Fanny udah benar-benar dekat ya? Ya, Ada rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. saya serius, Mas Bayu. Bapak serius? Serius. Kamu juga serius? Iya. Yakin? Kok jawabnya nggak setegas Bapak Dandi? Ya kamu ngerasain itu nggak? Iya. Ya aku mau-mau aja. Kan aku suka sama dia. Ya kan sayang? Mau aja. Oke. Bapak sebelumnya sudah berkeluarga kan? Saya sudah berkeluarga. Ada anak-anak. Ya, Anak-anak tahu soal ibu Mbak atau Mbak Fanny ini? tahu persis tidak, tetapi kenal sudah. Sudah tahu anak-anak Sudah namanya? tahu, tetapi tidak begitu terlalu akrab lah ya. Oke. Tapi nggak ngerasa ada yang janggal selama menjalani hubungan dengan Fanny? Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Saya kalau dekat dia sayang sekali. Kemudian rasa berbeda lah dengan yang lain. Kalau deket rasa sayang Ya, sekali. ya. Ada rasa yang beda. Nyaman gitu pas dekat. Begitu kan, sayang? Ya. Iya. Aku sayang banget sama dia. Mbak Fanny kelihatan sayang sekali sama Bapak ya. Sayang sekali, Mas Bayu. Dan Bapak kelihatan emang nyaman sekali. Saya juga seperti itu. Makanya nggak pernah mau jauh dengan Mbak Fanny ini.
Oke. Selama ini dekat dengan laki-laki yang... Tolong dulu. Bisa lu. Tenang dulu. Pacarnya. Saya pacarnya. Gua sahabat lu. Tenang dulu bro. Duduk. Lu nggak bisa dikasih tahu ya. Siapa ini? Siapa ini? Ya, biar kita jelasin. Di sini kita dilihatin dulu ya. Biar kita jelasin ya. Udah lu tenang. Biar kita jelasin. Bapak silakan duduk lagi, Pak. Bapak duduk dulu, Bapak tenangin. Bisa tenang nggak? Minta kursi dong, tolong. Tolong minta Tenang kursi. dulu. Kita coba bantu selesaiin masalahnya ya. Kita coba Lu bantu jangan bawa selesai. emosi dulu. Tenangin diri dulu ya. Kita coba selesaiin masalahnya. Tolong jagain temannya. Kita minta kursi. Siapa ini? Satu kursi lagi. Ini siapa ini? Mbak Fani, bisa jelasin nggak siapa orang yang baru datang tadi? Cowok aku. Ini katanya cowoknya. Iya kan? Dia, lu tenang dulu. Kamu diam dulu. Siapa? Tahan. Kamu diam. Udah. Saya pacarnya. Kamu diam. Lu lihat ngapain tuh? Siapa yang salah? Udah lu di sini tenang. Oke? Fani, siapa ini? Relax. Fani, bisa dijelasin ini siapa? Fani, jelasin sekarang cepet deh. Cowok aku. Kamu gayanya jadi kayak gitu sih. Jadi cowok kamu juga itu? Jadi yang mana cowoknya sebenarnya? Yang itu. Belum ada 5 menit, kamu tadi beda I know, loh right? nanyanya, jawabnya, ya, nunjuknya tuh Iya. beda loh. Begitu kita tanya siapa cowok Hold kamu? on. Maaf. Ini siapa? Ouch. Cowok aku juga. Itu siapa? Cowok aku. Mbak Fani agak rada-rada ya, Mbak? Jadi cowok kamu ada 2. Banyak. Roy, kok ngomongnya kayak nggak sadar gitu sih? Kayaknya ini bukan dia deh. Aku Really? kayak ngerasain tadi waktu pertama datang itu dia kayak masih fine gitu loh, like normal girl gitu. Saya butuh Sekarang garam kayak- nih, garam kasar di sini. Ada yang bisa bantu saya nggak? Garam. Udah. Kamu Garam ngerasain kasar. ada yang aneh sama dia ya? Ada yang aneh sama dia. Ini saya kok ngerasa ada sesuatu yang mengontrol Mbak Fani ya. Boleh nggak saya jujur apa adanya ya? Mohon maaf ya, saya agak nyelekit kalau ngomong. Ini you're really disgusting, you know. What? Bajunya memperlihatkan lengan dan ketiaknya, dan saya ngerasa I don't feel you're beautiful, but you're really disgusting. I'm sorry, but kayak even aku nggak tertarik sama sekali. Kamu kayak nggak ngomong sama dia ya sebenarnya. Kau lagi coba untuk kamu ngomong sama dia atau sama sesuatu di talking with? belakangnya? I don't know. Mbak Fani, lu ngerasa cantik ya? Astagfirullahaladzim. Gue nggak Careful. Cantik. Cantik banget. Banyak yang suka sama aku. Saya tahu. Banyak yang suka. Mbak. Saya ngerasa ada sesuatu yang mengontrol di tubuhnya Mbak Fani. Apa Roy? Kalau saya baca doa di garam kasar ini dan kamu ada reaksinya, berarti kamu ada sesuatu yang mengontrol sehingga kamu menggoda laki-laki semuanya. Kamu mau ngapain? Aku nggak mau keluar. Oh. I see now. Something Jadi inside her. Iya, dia dikuasain sama sosok arwah tadi nih. Kamu bisa kesini nggak? Iya. Bisa kesini nggak? Aku Dua-duanya nggak bisa mau di sini. keluar. Tolong dikontrol dulu, jangan emosi. Iya, ini Tahan, bukan tahan. dia. Ini bukan dia. Lihat tuh, lihat. Agus, udah. Iki, lihat dulu ya, tahan dulu Tahan dulu emosinya. emosi. Ini lagi mau coba dibantu nih pacarnya nih. Ya, dia dikuasain sama sesuatu nih. Ya, Hah?
di mana saya? Pak? Pak? Di mana saya? Hah? Pak? Tolong dilihatin dong, bapaknya kemana tuh? Iya. Dia ngapain? Masuk. Fani? Fani? See the prompter, I think. It's so funny. Mas Roy, kenapa dia Mas Roy? Nih, pingsan. Dia kesurupan arwah dari sesuatu tempat. Kamu saya ajak jalan-jalan kemana sih? Saya tidak mengajak dia kemana-mana, hanya referensi aja. Oke. Ini ada satu arwah gentayangan, arwah penasaran masuk ke dalam Mbak Fani. Jadi mengontrol dia, pikirannya supaya diakses dan supaya kayak ada ganjen-ganjen dikit. Saya jujur saya nggak mau ngebahas fashion atau apapun di sini, tapi dengan cara itu dia mempresentasikan. Roy. Iya, kita berperang di sini ya. Ini udah keluar dari dia tadi? Belum sepenuhnya, manipulatif. Ini harus diapain? Saya takutnya malah terang ke siapa yang ada di sini. Iya. Perlu dibawa ke meja nggak? Iya, perlu dibawa ke meja ditidurin. Ini udah sadar lagi dia. Aku nggak mau keluar. Dia masih di dalam. Masih ada loh. Ini lampunya tadi ada kayak energi yang Ya aku rasa. bikin listriknya. Benar-benar. Lampunya kayak. Panas. Saya merasa, apakah kamu pernah ke kuburan atau tempat rumah duka? Panas. Tidak, Mas Roy, saya tidak sama Nggak sekali. pernah. Tidak pernah. Yang Ajak tadi katanya refreshing itu mana? Hanya refreshing. jalan-jalan saja. Biasa, kayak Pacaran biasa. aktivitas sehari-hari, makan. Makan, terus Oke, makan. apakah pernah ke kuburan? Tidak pernah. Tempat-tempat gelap? Tidak. Soalnya saya ngerasa ini arwah penasaran dari suatu tempat kayak Nggak mau seperti keluar. Ini udah bukan dia. Ini masuk lagi nih. Itu dia sempat pingsan gitu. Iya. Itu mungkin antara kayak mau keluar. Kamu kamu udah kurang ajar ya? Udah bikin calon istri saya nih. Hah? Tadi kamu udah mau jadi saya. Itu dapat dari mana? Kok bisa? Udah. Ini ditenangin dulu. Tahan emosi, Pak. Jangan, Bapak Ini jangan pengaruh-pengaruh. emosi. Oh, cewek lu, tenang, oke? Tenang. Lihat cewek lu. Kamu sudah Ini pengaruh semuanya nggak kamu benar. sudah bikin calon istri saya. Udah jangan, Pak. Lu Jangan, bilang Pak. calon istri? Kagak! Yeah. Bukan lo! Ditenangin dulu. Tahan, Bapak tenang dulu. Ini saya ambil ya, saya ambil. Saya ambil lepas dulu. Lepas dulu. Apa lo mau ngejual? Udah. Jangan. Take it easy. Relax, bro. Relax, oke? Ini kan bisa di dalam. Saya minta bubuk Ini dia kunyit selama ini pure, dipengaruhin sama bubuk. sosok mistis, Pak. Ini coba dibantu sama Roy untuk dikeluarin. Bapak tenang Biar- dulu ya, Pak. Tenang Biar dulu. dia bisa mikir benar-benar. Bapak tenang dulu ya. Kamu juga tenang dulu, jagain teman. Jangan ganggu aku. Siapa nama kamu? Jangan ganggu aku. Saya tanya siapa nama kamu? Sakit. Awas kamu. Jangan ganggu aku. Aku mau balas dendam. Balas dendam. Aku dendam. Benci sama cowok-cowok. Dia dendam sama cowok-cowok. Saya merasa apakah mungkin korban perkosaan kemudian meninggal dalam keadaan Iya. diperkosa. Dan kemudian arwahnya bergentayangan gitu.
dan arwahnya bergentayangan di situ. Duduk dulu deh semuanya, duduk dulu semuanya. Bapak duduk, Bapak boleh duduk dulu. Silakan. Masa duduk dulu, tenang dulu, ya. Duduk sini. Allahu Akbar. Buat teman-teman, hati-hati ya. Saya sebarin ini. Kok mati Deal. nih? Ya, Stay. oke. Lampunya kayak gini sih jadi. Ini keluar kayak bikin teror di sini nih. Iya. Ini dia nunjukin eksistensinya, Iya. keberadaan mereka di sini. Iya. Yang ada di studio nggak suka kali ya, Roy? Udah lepas nih. Aku kenapa? Fani, kamu sadar, Fani? Oke. Fani tak tahu ini siapa. Ini cowok aku. Fani betul, Fani. Aku cowok kamu. Oke, kamu tahu itu siapa? Kamu tahu itu siapa di belakang? Kamu kenal? Enggak Tahu? kenal. Nggak kenal? Nggak kenal. Jadi Pak, selama ini dia dikuasain sama arwah penasaran. Jadi sikapnya yang seperti itu sebenarnya bukan diri dia sendiri, Pak. Wow, Allahu Akbar. Itu barusan apa, Roy? Saya lihat arwahnya nggak seneng kalau kita ganggu-ganggu gugat gitu loh. Dia kayak mau nyerang balik gitu, ngasih pesan Iya. ke kita. Ini sekarang tapi udah benar-benar lepas dari Fani. Sudah benar-benar lepas dari Fani. Tapi saya mau tahu dulu penyebabnya sebenarnya. Saya ngerasa Fani tuh diajak ke kuburan ya. Bener nggak? Tidak. Coba Tanpa deh ingat-ingat sadar lagi. kali. Nggak tahu Harus kalau jujur. tempat itu adalah kuburan. Sebenarnya aku pernah merasa aneh itu duduk di bawah pohon besar. Ya semenjak itu kan habis jalan-jalan ya pulang. Itu semenjak itu aku mulai aneh gitu. Tapi ya jujur ya, dari awal saya lihat memonitori Anda, Mbak Fani. Kelihatan berbeda pada saat Anda baru datang kayak bener-bener kayak gitu loh. Kalau Jadi- kamu lihat beneran karena dia pernah yang ke bawah pohon besar itu, Roy. Iya, saya lihat dari belakangnya aja udah beda. Udaranya dingin banget. Dan saya melihat sebuah nama Chenjie. Chenjie? Chenjie? CHEN. Heeh. Chenjie. Kayak nama, bukan nama orang sini, nama Pak. I don't know. Kayak nama sebangsa Tionghoa. Jie. Vinje, Iya, Vinje Tinje, mungkin. Tince. Mungkin juga. Sounds like similar kayak gitu. Oke. Oke. Sekarang dia udah sadar. Itu nama yang kamu sebut itu arwah yang masuk ke dalam Fani. Iya, Yang kamu gambarin di sini. iya. Dan ikutnya sejak waktu dia ke bawah pohon besar gitu. Saya kok curiga ya. Hati saya bilang kayak ini noni-noni Belanda gitu. Hantu. Kau pernah ke kuburan Belanda atau gedung tua, gedung Iya, Belanda gedung gitu? tua. Pernah Kemana? Kemana?
waktu itu jalan-jalan di Jogja itu kan ada kayak gedung bekas Belanda ya. Tempat kayak sejarah perangan dulu. Di situ. Karena rasanya di pohon besar itu menarik ya. Berbeda aja rasanya. Ya sebenarnya boleh-boleh aja datang ke gedung tua, ke tempat-tempat bersejarah gitu boleh-boleh aja. Tapi memang jangan kosong banget pikirannya. Satu itu, kedua jangan bertindak nggak sopan. Karena bisa aja yang ada di situ justru nggak suka dengan sikap Anda gitu. Benar-benar. Ini sekarang udah bersih dia. Udah bersih sih, kaget arwahnya yang di dalam tubuh dia dengan saya, bentrok. Jadi dia lepas. Jadi dia tuh mengalah untuk pergi. Mengalah untuk pergi. Ini sekarang pacarnya. Sekarang mau balikan tanya nih, kamu masih mau nggak sama dia? Masih mau masalah. Ya udah bang. Mau banget. Mau banget. Maksudnya apa mau banget? Masih sayang gitu. Banget. Sayang. Oke. Walaupun dia pernah bikin kesalahan sama om-om yang ada di sampingnya. Itu om-om jujur kalian udah berhubungan badan belum sih? Lama-lama mati deh, sini gue jantungan. Itu ada apa Bang? Ada bom. Tenang. Tadi ada pertanyaan Roy yang harus dijawab. Itu apa Roy? Dia itu masih kayak mau nyerah, mau balik ke sini sebenarnya. Dia marah sama kita di sini. Iya, kesel sama kamu. Bentrok. Ya, Saya kan bentrok. tulisnya arwah penasaran. Akan selalu penasaran menghampiri kita. Dan akan menebarkan teror terus. Iya. Selalu cari korban. Dan korban. Selalu pokoknya ini nggak kena, ini nggak kena, bunyi. Kan ini udah jelas, penasaran. Gue harus sampai ini nih, selesaiin. Arwah penasaran. Iya. Sekarang posisi si arwah penasaran, si orang asing ini, arwah orang asing ini ada di mana, Roy? Ada di belakang penonton. Di deretan row kedua. Di belakang yang sebelah sini, tengah. Di row tengah, di row kedua. Kedua. Di front row yang kedua. Itu ada jarak di situ. Nggak duduk di situ kan? Dia duduk atau bagaimana? Dia duduk di sana sebenarnya. Tapi kalian jangan takut dong. Santai aja. Semakin takut semakin parah loh. Jangan ada yang kosong ya teman-teman penonton, nanti Kerauhan malah massal. masukkan. Duduknya dempetan. Oke, ini tadi ada pertanyaan Roy yang belum dijawab. Ini ada bau Sama Om. gosong Ini apa gitu. benar. Bau bom. Kamu udah sejauh mana hubungannya? Belum Bapak? selama pacaran 1 tahun saya belum pernah berhubungan badan. Belum ya, enggak ya. Oke, jadi kamu masih bisa nerima, bisa maafin pacar kamu. Dari segi finance gimana? Mau pilih yang mana? Itu apa itu? Ya pacar saya lah. Good. Bagus. Oke. Sebenarnya udah sadar. Iya. Jadi Agus nih, kamu juga sempat pernah godain dia ya? Nggak sadar juga? Iya. Dia pernah godain kamu? Dari situ udah mulai berbeda.
Dan kamu ngerasa itu bukan dia? Bukan Fani. Nggak kamu ladenin? Nggak aku ladenin. Serem sih. Oke. Ya udah, kalau begitu udah jelas ya. Ini nggak ada hubungan apa-apa dan udah terbukti Memang semuanya. karena pengaruh yang arwah Karena pengaruh tersebut. yang tadi. Dan ini udah selesai. Bapak legowo ya, bisa nerima ini semua kondisi keadaannya. Walaupun berat tapi ya saya yakin Bapak lebih bijaksana menghadapi masalah ini. Oke, ada lagi mau disampaikan Roy? Terakhir? Nggak ada. Kamu lain kali cantik-cantik begini jalannya ke tempat-tempat yang normal aja. Gak usah ke pohon-pohon gede nih, lagian pacarnya juga ngajakinnya ke kuburan. Orang mah ya aneh ya, jalan-jalan ke kuburan. Jalan-jalan mau mesum nih. Kan banyak ya orang kuburan sepi begitu langsung nyosor. Iya. I don't know, tapi ya harusnya ke mall sih atau ke kafe. Iya sih. Actually yes, that's normal couple do lah gitu. Biasanya normal couple kalau pacaran kemana sih? Ya, kafe. ke cafe, nonton live music, something like that. Makan. Yeah, it should be like that. Lo kalau ke kuburan makan apa? Kembang. Ya udah. Katanya sih nyari suasana yang berbeda gitu. Ya berbeda nggak gitu juga kan. Nyari suasana yang beda di kuburan. Ya udah, ini sekarang malam hari ini kacamatanya silakan dipakai lagi. Nanti mukanya dibersihin Mudah-mudahan aja. jangan keulang lagi dan mudah-mudahan nggak akan lagi, dia nggak akan mengalami gangguan lagi kan ya Roy? Nggak apa-apa. Oke, setuju. Mengalah untuk Untuk meninggalkan dia. Iya, mengalah untuk meninggalkan dia. Oke, dijagain pacarnya, jangan dibawa ke tempat yang aneh-aneh lagi. Terima kasih Patrol. semuanya ya. Oke. Ya udah, terima kasih Mas Bayu, Mas Roy. Ya, terima kasih juga ya. Silakan Kiki dibawa pacarnya. Ketika ambisi jahat mulai merasuki diri kita, maka perlahan keterpurukan akan menimpa kita. Dua partisipan yang hadir di Penembus Mata Batin malam hari ini adalah Seno dan Kiki. Seno tadi seolah-olah menjadi korban, padahal dia juga adalah pelaku mistis karena persaingan sesama pelaku supranatural. Sementara Kiki datang ke sini untuk sebenarnya konsultasi karena pacarnya terasa sangat aneh. Dan benar, Roy membuktikan bahwa selama ini pacarnya yang namanya Fanny Sebenarnya dari awal udah nggak jujur sama saya. Awalnya saya respect, tapi lama-lama saya nggak respect karena dia tiba-tiba nyeplos pasien dan dia tuh ternyata ceplosan gitu ya. Saya udah menduga. Bener-bener adu ilmu gitu. Adu ilmu. That was my first time gitu. Jadi kayak shock gitu. Dan ya aku jadi nggak seneng itu karena dia bohong tadi ya si Senonya. Betul. Iya, dia kan bohong. Ya dia bohong gitu. Dia bilang dia polos. Aku sempat dengar kata-kata itu tadi. Dia Bener. polos dia bilang. Dan ternyata malah dia duluan tadi yang fight. malah menyerang. Iya. Ya. I think